Ustadz. Oke. Terima kasih nih Pak Ustadz atas waktunya. Pak Ustadz, terkait yang berita lagi viral saat ini Pak Ustadz, Gus Samsudin, Pak Ustadz melihatnya seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, Mas Samsudin. Tadinya saya nggak kenal beliau siapa ya. Terus banyak sekali ya kalau lagi live di Instagram, di TikTok, orang tanya bagaimana pendapatnya Ustadz tentang ini Pulau Merah. Akhirnya aku kepo lah, aku cari-cari informasi tentang konten-konten dia ya. Menghibur sih kontennya dia. Cuman ketika dia tidak berbuat jujur ya, mengatakan itu sekedar hiburan, itu jadi masalah. Karena dia membawa ayat-ayat Allah, membawa Al-Quran, membawa salawat, membawa agama. Jadi aku rasa perlu dinasihati, dan aku sangat fair lah menasihati. Aku juga tidak mengkritik total ya. Aku lihat juga banyak kebaikan, Pulau Merah juga banyak kebaikannya, niatnya pasti baik kan. Kemudian Mas Samsudin ini juga, dia juga seorang yang punya confidence tinggi ya. Cuman lama-lama kalau aku lihat semakin hari semakin kesini semakin konyol kontennya gitu. Apalagi puncaknya kemarin pas lagi podcast sama dua orang YouTuber besar ya, yang Dr. Richard sama Denny Sumargo itu, dia membaca ayat salah, kemudian artinya salah. Dan ini aku rasa ulama harus turun tangan gitu untuk menasihati langsung. Ya, karena aku nggak punya akses langsung ke beliau untuk bicara menasihati, aku bikin konten juga. Karena kaidah dalam agama itu kalau kesalahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi harus dinasihati sembunyi-sembunyi. Tapi kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan harus dinasihati terang-terangan sehingga menjadi pelajaran bagi semua. Jadi aku membuat konten, ada 4 konten di TikTok. Yang 3 konten nasihat pertama bukannya didengarkan, kemudian dia menjadi berubah menjadi lebih tawadhu sedikit ya, tapi malah bela diri, bilang begini begitu dan sebagainya. Cuman aku bilang ini orang aneh gitu, seperti ada yang something else lah gitu. Ada yang kurang, apa yang kurang di mana gitu. Tapi jadi, tapi artinya Pak Ustadz melihat keilmuan dari Gus sebenarnya itu dia nggak bisa. Kalau dari cara baca Al-Qurannya kemarin, itu anak TK pun lebih bagus dari dia bacaannya. Jadi ini jujur ya, kalian muslim ya rata-rata kan? Muslim kan? aku muslim. Nah, gimana kalau orang membawa agama kita kemudian jadi bahan olok-olokan bagi agama lain? Malu nggak? Nah, jadi ini kalau kita mau permasalahkan secara serius, ini bisa jadi penistaan agama. Ya, cuman kan aku masih pengen berharap dia mau mengaku bersalah, minta maaf. Itu sekedar konten. Aku ini cuma konten kreator, aku YouTuber. Ya, tolong jangan dibawa serius. Ya, minta maaf kalau salah-salah baca, karena aku bukan ustadz, aku bukan Gus, aku bukan kiai dan sebagainya. Dan aku bukan tabib, aku nggak bisa ngobatin. Ya, pokoknya kalau tawadhu orang pasti senang. Tapi kalau angkuh, sombong kan orang nggak suka. Jadi aku rasa ini masalah serius, fatal kesalahannya gitu. Dulu yang aku kritik pertama, dia gampang wallahi wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Dan itu kan nggak boleh. Orang bersumpah bukan di pengadilan, bukan terpaksa, kemudian dia membawa nama Allah, nama Allah, nama Allah. Ini bahaya. Kalau kata ulama ini pendusta. Jadi bisa Antum disebutkan nggak boleh nih bersumpah ya teman-teman semua ya, bersumpah dikit-dikit demi Allah, wallahi nggak boleh, wallahi demi Rasulullah. Itu boleh sumpah itu dipakai di saat terdesak, ketika pengakuan kita baik-baik tidak dipercayai orang, baru kita gunakan itu di pengadilan. Tapi kalau kita ketemu orang tiap-tiap demi Allah itu pasti pembohong tuh, tukang bohong ya. Jadi aku herannya masih banyak juga orang yang datang ke sana. Tadi aku ngikutin terus sih konten-kontennya dia. Jadi kemarin aku bikin konten di mana? Di Instagram, di TikTok, kemudian dikomen sama Bang Sunan Kalijaga. Aku perlu turun tangan. Karena kalau ada korban yang merasa ditipu, ini bisa jadi pidana ya. Nah, kalau masalah kejahilan ya, kebodohan, salah baca ayat ya kita maklumilah. Mungkin orang nggak semua pintar kan, nggak semua orang cerdas kan. Nah, jadi yang penting sudahlah, minta maaf, bertaubat kepada Allah, selesai masalah. Bilang aku bukan ustadz, aku bukan kiai, bukan ulama, aku nih YouTuber, aku malah mendukung dia jadi pelawak. Kalau dia jadi pelawak, aku ikuti konten dia, lucu soalnya. Dia orangnya lucu, unik, aneh lah gitu.
kita Indonesia ini kan perlu orang-orang seperti itu sebagai hiburan kan, biar nggak panik terus ya. Nah tapi kalau udah bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa agama, hati-hati, sensitif. Hingga dulu ada orang yang menerjemahkan ayat Al-Quran salah tafsir kan, masuk penjara kan. Ini ayatnya salah, nama surahnya salah, cara bacanya salah. Jadi ini bisa dibilang penistaan agama Nah, juga ya? aku nggak sejauh itu ya. Mungkin dia karena bodoh aja, karena nggak ngerti aja gitu, mungkin nggak tahu caranya. Ustaz, boleh sedikit dikasih tahu ayat yang Kan beliau tuh membaca ayat surat An-Nas kan. Jelas surat An-Nas tuh kan jelas qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya dia baca surat Az-Zariyat. Nah, jadi ini fatal. Yang diartikan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dan aku pikir itu khilaf pertama ya. Tapi ternyata di dua konten yang berbeda dengan materi yang sama, mengulangi lagi kesalahan itu. Jadi ini guru-gurunya Mas Samsudin ya, tegurlah muridmu. Ya, kan dia mengaku menisbatkan banyak guru ya. Saya belajar dengan kiai ini. Ya, dan saya rasa orang kampung dia juga malu gitu. Kita aja malu ya. Kita tawarkan sama Dr. Richard kan non muslim. Denny Sumargo juga non muslim. Jadi aku rasa ya udahlah jadi pelawak aja. Jadi artis nggak apa-apa. Kita oke fine aja kalau dia viral, dia terkenal ya. Kita nggak ada hasad, nggak ada. Pokoknya Gus, orang manggil beliau Gus Samsudin, channel beliau juga beliau mau manggil dia Gus kan. Ya kalau Marcel panggil dia Mas ya, Mas Samsudin, Mas Udin. Tawadhu lah, be humble, letakkan diri di bawah rumput. Itu yang diajarkan agama. Banyak orang alim, saya ketemu banyak orang-orang yang punya maudang, punya kesaktian ya, tapi nggak mau, dia tersembunyi. Mereka pun nggak sadar kalau mereka tuh alim, mereka tuh nggak mau di sanjung-sanjung memamerkan kesaktiannya. Jadi ini kan konten nih, nggak apa-apa. Banyak orang punya kontennya, dia memiliki image jadi pemburu hantu. Itu kan kita tuh ada skripnya, ada skenarionya, dan kita tahu itu hiburan. Atau mandiin kuntilanak, kan kita itu semua settingan semua kan. Atau konten ada orang yang pura-pura bisu, nggak bisa ngomong, pura-pura gagap. Ada yang dalam konten itu dia pura-pura tuli, ya. Ada yang pura-pura gila, ya. Nah, jadi Mas Samsudin ini pura-pura jadi dukun aja lah, gitu. Pura-pura aja, tanpa harus menerima pasien. Karena bermain dengan penyakit orang, mendoakan orang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ya janganlah, ini too much bagi saya. Karena banyak sekali orang yang nge-mention saya, makanya saya harus bicara. Saya rasa ya mudah-mudahan jadi asbab hidayah ya. Mas Samsudin bertaubat, banyak-banyak istighfar, minta ampun, merenung lah, masuk ke kamar merenung, ya Allah, kenapa satu Indonesia orang, aku bikin konten ya 15 juta maupun kurang lebih 14 juta lebih orang nonton ya, itu 100% mendukung. iya, maksudnya tidak suka dengan apa yang dia buat. Ya, jadi aneh, ya aneh juga kalau ada orang yang masih mendukung apa yang dia buat gitu. Tapi Ustadz ada rencana untuk melaporkan ke polisi? Aku melaporkan dia mungkin kalau nggak ke mana, kalau ada yang merasa dirugikan. Kalau aku kan secara finansial nggak dirugikan ya. Kalau secara agama ya jelas saya perlu MUI mungkin yang turun tangan melaporkan ya, misalnya MUI ataupun ulama atau kiai-kiai yang lain ya. Kalau menurut ulama itu menista agama ya laporkan. Tapi kalau menurut saya dia masih dalam batasan hiburan lah. Cuman kalau ada orang yang merasa dirugikan dan dia melapor, nanti yang urusan itu Bang Sunan. Nah, kamu tanya Bang Sunan Kalijaga deh, Bang Sunan yang akan mengurus laporan-laporan itu. Kemarin kan juga Bang Sunan yang ngelaporin yang sampai tutup kafe kan, Bang Sunan dia kalau urusan agama dia nggak main-main Bang Sunan. Berarti Bang Sunan sudah kontek-kontekan Bang Ustaz soal ya, Bang Sunan kan CS semana, dia ngaji semana, kadang-kadang kita itikaf bareng. Saya mungkin laporin dia mungkin ke rumah sakit jiwa mungkin. Karena saya pikir aneh-aneh perbuatannya, apa yang dia ucapkan, perilakunya dia, gayanya dia. Ya, kalau itu serius ya, kalau itu konten aku sih fine-fine aja, nggak ada masalah. Sah-sah saja lah, orang mau cari duit, yang mau cari popularitas, mau cari subscriber, ya kita semua tahu lah, semua di dunia entertainnya kan disetting ya. Tapi kalau seandainya
dia tetap kekeh, ini ilmuku, ini maunah, ini ilmu Allah, ini hikmah. Nah ini aku pikir serius ya. Masalah ini harus dinasihati benar-benar. Kalau bisa saya harus mau ketemu dia, di mana bisa ketemu Mas Samsudin, saya mau bicara. Mau ngapain Pak Ustadz? Ada apa yang mau Mudzakarah. dibicarakan? Mudzakarah, kita dakwah ini saling mengingati. Oke. Saya ngomong ini bukan berarti saya lebih baik dari beliau, tidak ya, bukan ya. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan terang-terangan harus dinasihati terang-terangan. Ya, terserah lah dia mau terima apa enggak ya. Kita kan nggak bisa bagi hidayah orang. Tugas kita hanya menyampaikan ke telinga dia. Kalau dia memandang dengan pandangan mahabbah, dengan mungkin dia akan dengar nasihat saya. Tapi kalau kadang-kadang orang kan nggak bisa dinasihati, ego tripnya muncul kan. Oh siapa dia nasihati aku? Kan itu. Jadi fine. Ya, mudah-mudahan dia nonton tayangan ini. Ya ngaku aja gitu, apa susah. Oke, semua orang Indonesia, aku ini acting, itu semua settingan tuh yang aku temukan itu tuh sudah ini, itu lumpur, itu yang ada di dalam kelapa tuh aku udah masukin duluan. Jangan ngotot itu ilmu kesaktian gitu. Itu kan udah dibongkar. Itu udah dibongkar. Tuh keris itu aku udah beli, aku beli itu ada baterainya kan. Kenapa harus bilang itu maunah itu? Paham nggak? Antum tahu maunah? Itu kayak kalau nabi-nabi punya mukjizat, wali-wali punya karomah. Kalau orang kita biasa ini punya maunah, ini pertolongan Allah. Memang Allah kuasa berbuat apa saja yang Allah kehendaki terjadi itu pasti terjadi, pasti. Apa yang Allah nggak bisa buat? Ya, mengeluarkan onta dari batu aja lo bisa buat, menggerakkan matahari Allah bisa buat. Tapi itu bukan untuk dijadikan konten, bukan untuk dijadikan aku orang hebat, aku dibacok nggak apa-apa, aku di ini nggak apa-apa, aku dipukul nggak apa-apa. Itu kan konten, kita semua tahu itu konten. Tapi jangan bilang itu ini barokah salawat saya bisa begini, barokah dari ayat ini saya bisa begini. Fine ya, ngerti ya. Jadi itu ya nasihat saya ini sebagai saudara muslim, saya menasihati diri saya dan semua orang. Jangan kalian meminta kepada makhluk, jangan berharap kepada makhluk. Jangan takut kepada makhluk. Ada masalah minta kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Bukan datang ke dukun, bukan datang ke paranormal, bukan datang ke tukang santet, tukang tenung. Oh, sekarang kan dukun-dukun lagi ngelaporin ya. Gara-gara jobnya sepi kan aneh kan. Kan orang datang ke peluru untuk cari pelaris. Sementara untuk diri mereka nggak mampu meramaikan diri mereka. Itu membuktikan bahwasanya memang benar ilmu itu tipu-tipu. Paham? Ilmu Allah ini ada. Kita nggak memungkiri banyak orang-orang saleh yang Allah berikan maunah, Allah berikan karomah, tapi mereka tersembunyi, mereka tak jadikan itu konten. Ya, kita menghormati wali-wali Allah, menghormati orang-orang saleh, bukan dengan cara seperti ini. Paham ya? Nah, jadi anak merasa sebagai muslim ya, saya malu gitu. Tapi Pak Ustadz, di sisi lain pesulap merah juga terus-terusan membongkar trik segala macam. Iya. Berarti Pak Ustadz mendukung gitu ya, mendukung pesulap merah. Iyalah, orang baik kita dukung lah, siapa aja kita dukung. Antum kalau membongkar kesyirikan dukung. Sama aja, siapa saja. Saya juga belum pernah ketemu pesulap merah. Saya nggak ada urusan personal interest dengan kasus ini ya. Saya nggak tahu juga bakalan viral apa yang saya sampaikan. Ya, saya cuma ngasih tahu ini too much, ini berlebihan. Udah lah, bikin konten aja lah. Nggak apa-apa, aku sering nonton kok konten-konten mandiin kuntilanak, nyampoin ini, nangkap tuyul ini semua. Kan kita tahu itu settingan loh. Dan orang nonton, orang nungguin kan. Orang terhibur gitu. Rakyat Indonesia ini perlu hiburan. Nah, jadi kalau Mas Samsudin ini dia mau menjadi salah satu dari penghibur itu, oke lah, kita terima. Kita tunggu konten-konten yang lain, tapi nggak usah bawa-bawa agama. Tapi bisa dipastikan sebab kasus ini antara pesulap merah dan Gus Samsudin banyak dukun-dukun yang keluar untuk membuktikan keahlian Nggak ada, mereka gitu. saya nggak percaya. Kalau udah dukun-dukun buktiin kan, kalau orang sakti itu dia mau menunjukkan. Kalau orang benar-benar bersama Allah, ya dia tawadhu, dia punya sifat, dia humble. Itu tawadhu. Meletakkan diri di bawah rumput itu tawadhu. Aku bukan siapa-siapa, Allah yang hebat, bukan aku yang hebat. Aku nggak bisa apa-apa, yang menyembuhkan itu Allah, bukan aku. Begitu, bukan pamer-pamer kesaktian.
bongkar terus di sayat-sayat pakai silet gitu. Ya, kalau konten sih nggak apa-apa bang, aku kembali lagi kalau konten nggak apa-apa, tapi kalau itu dibawa-bawa dengan agama bang, saya rasa saya sebagai orang Islam saya juga berhak membela agama saya. Nih kalau agamamu kata Bu Yamka dinistakan dan kamu diam saja, ganti bajumu dengan kain kafan. Coba apa kira-kira pandangan orang non muslim melihat oh Islam itu ternyata begini ya. Ya. Ternyata orang Islam itu begini, dia pakai imamah, pakai sorban, pakai ini semua. Gus punya padepokan, ternyata bohong, nipu orang. Ya. Ini bermain dengan penyakit orang loh, dan bayar loh. Ada konten-konten ini kan konsultasi bayar sekian juta ini kan. Kalau Dokter Richard juga upload itu semua. Jadi oke lah Mas Samsudin ya. Kita fine-fine aja lah ngopi-ngopi, bikin konten lucu-lucu, atau nyanyi-nyanyi bareng-bareng, nggak apa-apa. Ya. Jangan usah bawa agama, nggak usah sok-sok alim tuh baca-baca ayat Al-Quran. Ya. Saya pun sampai hari ini tidak pernah mengaku saya ustad, karena saya anak band. Saya ini debu di sandalnya para ulama. Bukan, nggak bisa apa-apa. Bener bukan sok-sokan rendah hati, tapi memang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau agama diganggu, ya kita harus bela dong. Harus bela. Ini ayatnya salah, bacaannya salah, artinya salah, dan dibuat di dua tempat yang berbeda. Berarti itu bukan khilaf. Kalau satu kali mungkin salah ngomong ya, nggak apa-apa ya, salah ngomong. Paham ya? Jadi mudah-mudahan nasihat saya ini bermanfaat. Ini yang paling penting nih. Kesyirikan itu dosa paling besar dalam Islam. Apa itu syirik? Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Ya. Datang kepada tukang tenung, tukang santet, tukang ini semua. Itu. Saya tidak bilang Mas Samsudin dia melakukan aksi kesyirikan ya. Ya, saya cuma mengatakan apa yang dia perbuat, konten-konten dia setelah terbukti itu banyak pembohongan publik, ya, itu banyak trik-trik, itu konten di setting. Oke lah itu settingan semua, nggak penting ngaku aja. Kalau dia ngaku, saya diam. Dia ngaku, maaf rakyat Indonesia ini konten, tolong di subscribe channel YouTube saya ya, like and comment, oke lah, subscribe. Mohon maaf ya kalau bacaan-bacaan Al-Quran saya salah, makhraj saya salah, tajwid saya salah karena saya bukan ustadz. Oke, kita doakan semoga beliau berkah rezekinya berlimpah ruah. Tapi kalau berakting seperti seorang ulama besar yang memiliki maunah, memiliki ilmu hikmah, dan menjelaskan itu kepada non-muslim, saya merasa malu ya, kasihan. Tapi berarti kapan Pak Ustadz? Sampai kapan maksudnya batas kesabaran Pak Ustadz untuk tidak melaporkan dia? Katanya kan mau melaporkan. Kan dia udah dilaporkan dari ini, iya, dilaporkan masalah. Ya. Tapi kalau Pak Ustadz sendiri mungkin katanya kan mau saya banyak urusan ya. Iya lah, kalau saya tuh rasa Mas Samsudin ya dia perlu perhatian, dia mencari perhatian ya. Memang beliau lucu, saya asik orangnya. Aku lihat orangnya asik, orangnya suka bercanda, ngomongnya sayang-sayangan, gitu sayang. Berarti kan dia orang baik ya. Dia orang baik. Ya, cuman perlu ada pembisik-pembisik ya, di samping kiri kanan dia yang bilang jangan offside. Udahlah jangan bawa-bawa agama deh. Paham ya? Ya. Tapi kemarin beberapa waktu lalu padepokannya Gus itu ditutup. Ya orang berita itu marah ketika sama TV yang undang dia, bikin malu orang berita kali. Aku baca berita, kok orang seperti itu diundang ke TV, dikasih panggung. Ustadz mendukung penutupan itu atau tidak? Saya nggak tahu. Ya kalau itu meresahkan kan lebih tahu orang kampung sana bang. Kalau kita tinggal di sini kita nggak tahu. Saya cuma orang bertanya, saya jawab. Sampai kalian ini datang bertanya, kalau nggak kan saya nggak jawab. Bang gimana nih bang, nih kok baca Al-Quran gini ya? Bikinlah konten, bukan begitu bacaannya, bukan begitu artinya. Paham ya? Oke. Ada lagi yang mau di ini? Ya pokoknya sampailah pesan nih kepada Mas Samsudin ya Mas. Mas Samsudin jadilah orang baik ya, jadi orang Islam yang dicintai banyak orang. Ya, dia udah punya itu, udah punya karisma itu udah punya dia kan. Dia udah bisa menjadi satu fokus, buktinya kan berita dia viral semua kan. Nah, cuman mudah-mudahan setelah ini ke arah positif. Oke. Oke, terima kasih. Thank you.